Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Haleluya, Shalom yang ada di rumah. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapa, segala pujian syukur kami mau naikkan kepada Allah kami yang hidup. Tuhan Raja Penyelamat setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menikmati Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Melalui setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati nafas hidup. Kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Biarlah hati kami menyembah-Mu, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kami pagi hari ini adalah ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Nama Tuhan boleh disenangkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja Engkau Yesus, Raja kami. Yesus kami puja, kami sembah Engkau, sebagai Raja, berdiri di tengah kami ya Tuhan, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja,
hati kami bersuka karena Tuhan. Haleluya. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari bangun hubungan-Mu dengan Tuhan. Mari bangun hubungan-Mu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja melalui setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari setiap hati sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus, Tuhan dan Raja-Mu, Dia yang layak. Yesus, Kau Allah kami, Kau yang disembah, dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah nama-Mu selamanya, selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Engkau Allah kami, kekal dan mulialah nama-Mu. Oh, Yesus, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri bersama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan pujian memenuhi tatamu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Engkau Raja. Adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Engkau Raja kami Bapa. Haleluya. Kami siap meninggikan Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji Tuhan berkata bersama. Amin. Haleluya. Shalom. Ya, wajah-wajah yang bersuka cita, puji Tuhan. Haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Katakan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Katakan haleluya. Engkaulah Raja yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kita mau nyatakan kepada Tuhan. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkau menatap atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak haleluya bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Mari katakan engkaulah Raja atas. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus langkah di atas segala. Serukan namanya jemaat Tuhan, katakan haleluya. Yesus Tuhan ya Raja kita. Segala kuasa tunduk
Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan boleh ditaburkan pada pagi hari ini. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Ketika kita melepaskan hak kita, maka Yesus akan bertambah besar dalam kehidupan kita dan kita akan bertambah kecil. Yesus akan semakin bertambah dan kita akan semakin berkurang ketika kita mau berkomitmen melakukan setiap kehendaknya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, kami mau mengiring Engkau Yesus. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Itulah kesukaan hidup kami. Itulah kesukaan hati kami. Haleluya Tuhan. Ku bawa
ini menjadi komitmen kami bahwa sepanjang kehidupan kami mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah kesukaan hidup kami. Mengikuti Yesus adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan untuk yang berdoa syafaat. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah buat Indonesia, kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah seperti korupsi, narkoba, radikalisme, kemiskinan, bencana alam, dan pandemi. Kita juga akan memberkati generasi muda, anak-anak Tuhan khususnya sebagai pemuda bangsa, supaya mereka bisa menjadi pahlawan di bidang masing-masing dan memiliki semangat berprestasi, kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak muda Kristen bisa menjadi jawaban di dalam masa yang sulit. Bapa, kami bawa bangsa Indonesia pagi hari ini merendahkan diri kami di hadapan-Mu bersatu hati. Sungguh kami butuh anugerah Tuhan untuk bangsa kami. Di tengah masa pandemi yang sulit, pemerintah kami masih harus menghandle banyak masalah lain Tuhan, untuk korupsi, nepotisme, radikalisme, pemecah belah kesatuan NKRI. Tuhan Yesus, curahkanlah kemurahan-Mu untuk bangsa kami. Ampuni bagian-bagian dari bangsa kami yang berbuat kejahatan di mata-Mu Tuhan. Berkatilah pemerintah kami yang saat ini sedang bekerja untuk Indonesia, untuk Pak Jokowi dengan semua staf dan timnya. Berkatilah juga pemerintahan yang ada di provinsi dan tingkat kabupaten sampai ke desa, dengan takut akan Engkau. Ampuni kejahatan bangsa kami Tuhan. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon Tuhan, karena pengampunan-Mu, anugerah-Mu itu yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pemuda Kristen, anak-anak Tuhan di Indonesia, di seluruh Indonesia ini Bapa, di bangsa kami, baik yang di desa, di kabupaten, di kota maupun di kota besar. Khususnya juga pemuda yang ada di gereja kami di mana kami berjemaat di sini. Engkau memberikan hati yang bersemangat Tuhan untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu, melakukan yang terbaik yang mereka bisa raih di tempat kerja, menjadi orang-orang yang loyal, yang jujur, berintegritas, bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia, sehingga menjadi kesaksian yang baik ya Tuhan. Engkau berikan roh Daniel pada anak-anak muda yang ada ini Tuhan, dan hati yang sangat-sangat peduli dengan bangsa, sehingga dari potensi-potensi mereka bisa dikeluarkan dan menjadi solusi ya Bapa, di mana saja mereka berada, baik di kuliah mereka maupun di tempat kerja khususnya. Kami berdoa dan memohon, Tuhan, buatlah hati mereka tidak tenang Tuhan, sampai mereka menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka, dan tidak menyia-nyiakan masa muda mereka dengan hal yang tidak penting ya Tuhan. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Kita masuk dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa firman yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Yesus, yang sudah menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu di dalam daging, tinggal di sekitar murid-murid-Mu, menggenapi semua janji Tuhan untuk keselamatan dunia ini. Janji yang juga kami terima sampai hari ini dan sampai waktu yang akan datang sebanyak mungkin ketika orang memanggil, ketika Tuhan memanggil orang-orang yang terpilih untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Firman yang hidup, yang di dalamnya kami ingin tinggal dan ingin belajar supaya kami menjadi semakin sempurna di dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan pada hari ini, pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Maka kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, hakikat firman Tuhan yang seutuhnya. Hamba-Mu sebagai penyampai hanyalah sebagai alat. Tapi Roh Tuhan memberi pengertian dan hikmat. Biarlah kami dikenyangkan oleh firman-Mu, supaya kami hidup oleh firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang tak berkesudahan melimpah atas kita, berkat-berkatnya turun ke atas kita, pada jemaat Tuhan, saudara-saudara, dan saya di tempat ini. Dan begitu juga saya ingin menyapa jemaat di rumah, juga kiranya berkat Tuhan melimpah atas saudara. Demikian juga untuk jemaat Tuhan di seluruh bumi ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dari kitab Yohanes pasal 14 dan sampai pasal 16. Jadi ada 3 pasal. Saya coba bawa secara singkat karena mungkin 30-40 menit 3 pasal ini. Saya akan mengambil bagian-bagian intinya saja untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, melangkah bersama dengan Roh Kudus, mobilisasi jemaat supaya kita menjadi saksi. Nah, untuk bisa menjadi saksi, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam pekerjaan kita untuk kerajaan Allah menjadi saksi di luar sana, hanya satu rumusnya, kita harus melangkah dengan Roh, melangkah bersama Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan. Saya sengaja pakai tidak berjalan, tapi melangkah. Melangkah berarti satu demi satu langkah. Satu langkah demi satu langkah. Artinya setiap hari hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sering ucapkan, dipenuhi Roh Kudus. Tapi kadang-kadang ucapan itu menjadi sesuatu yang klise ya. Sering diucapkan tetapi kita tidak mengalaminya. Nah, oleh sebab itu apa kata firman Tuhan? Maka kita harus tinggal di dalam firman, di dalam Kristus. Nah, untuk itu kita akan melakukan tes, namanya swab, ya. Nah, ini karena masa pandemik, saya sengaja ambil tema ini, swab, ya. Tapi P-nya bukan B. Ini akhirnya bukan pakai B. Kalau swab untuk rapid itu pakai B ya. Tapi ini pakai P. Kalau orang Sunda bilang pakai P, gitu ya. Safi'i jadi sapi'i, pakai P ya, bukan F, bukan B. Swab, apa itu swab? Ya kalau di swab yang sesungguhnya itu adalah metode PRC ya, PCR, polymerase chain reaction. Jadi itu bagaimana mengelola DNA, kemudian mengambil dari dari rongga hidung atau tenggorokan untuk melihat aktivitas virus. Nah, swab itu adalah lanjutan dari rapid. Kalau rapid itu ambil darah, hanya bisa sebatas apakah orang terjadi infeksi atau tidak. Itu kalau rapid.
Infeksinya belum tahu apakah karena virus COVID, yang pasti infeksi, orang bisa demam. Tapi swab adalah tindak lanjutnya. Nah ini orang-orang kimia yang ngerti ini, bagaimana caranya. Itulah swab dengan metode PCR tadi ya. Nah ada juga swab yang akan kita kupas hari ini adalah swab rohani. Nah apa pula nih? Kalau swab yang tadi untuk mendeteksi, swab rohani ini adalah untuk melakukannya langsung sebagai suatu sistem imun. Sistem imun kita, orang-orang yang sudah diselamatkan Yesus, tapi masih punya tabiat lama. Nah kita harus punya sistem imun dari tabiat lama supaya kita menjadi ciptaan baru. Nah ini swabnya. Kira-kira begitu ya, melangkah bersama dengan Roh Kudus. Saudara, pribadi Roh Kudus itu jarang ya, jarang sekali atau perannya jarang sekali direnungkan dalam karya. Ya karya Roh Kudus, ya lebih banyak kita bicara tentang keselamatan melalui Yesus ya, tapi peran Roh Kudus itu jarang sekali kita bisa renungkan di dalam 3 pribadi Allah Tritunggal. Padahal Alkitab dimulai dengan apa? Aktivitas roh, peran Roh Kudus. Kita lihat di Kejadian 1 ya, ayat 2. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Apa dilaporkan di sana disaksikan oleh Alkitab? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Tapi apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan. Jadi dimulai dari karya Roh Kudus. Ini Alkitab. Dan diakhiri juga dengan berita tentang karya Roh Kudus. 300 kali lebih di dalam Alkitab menyebutkan Roh Kudus. Begitu aktifnya pribadi Roh Kudus. Kejadian 1, berfirmanlah Tuhan. Weruah Elohim merehefet, katanya kan bahasa Bataknya. Melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirman. Mulailah penciptaan. Pertama, diciptakan apa? Terang. Nah, kita belajar sekolah minggu lagi, ingat lagi pelajaran sekolah. Hari pertama itu terang ya. Hari kedua cakrawala. Laut, darat, dan tumbuhan itu hari ketiga. Hari keempat bintang-bintang. Saya jadi ingat sekolah minggu nih. Pekerjaan Roh Kudus yang sangat rapi. Hari kelima apa? Ikan-ikan dan ada juga burung-burung. Ya. Begitu rapinya Tuhan, terang dulu. Cakrawala dipisahkannya daratan dan udara. Kemudian diciptakannya apa? Tumbuh-tumbuhan. Disiapkan dulu semuanya dengan rapi. Kemudian diciptakan binatang-binatang di air, kemudian binatang di udara. Kemudian hari ke-6, hewan darat dan manusia, itu hari ke-6. Ya. Saya paling senang bagian terakhirnya waktu sekolah minggu. Hari ke-7, gini, istirahat. Ya, hari ke-7-nya istirahat supaya ada hari Sabat. Semua ciptaan memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Semua diciptakan amat baik dan ini karya Roh Kudus. Roh Kudus. Tadi saya katakan di awal, padahal dimulai dari karya Roh Kudus. Diakhiri juga dengan pewahyuan. Dimensi eskatologi dari firman Tuhan. Wahyu kepada Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Dia mendapat pewahyuan dari siapa? Dari Roh Kudus. Bukan ilham dari dirinya sendiri karena dia orang yang sudah belajar. Tapi dari Roh Kudus. Dikatakan, ditutup dengan karya Roh Kudus, disebutkan di situ. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, biarlah orang yang mendengar ini berkata, marilah, biarlah orang yang haus datang, biarlah orang yang bersedia mengambil air kehidupan secara cuma-cuma. Tapi dikatakan kesaksian roh dan pengantin. Siapakah pengantin perempuan? Jemaat Tuhan. Jadi Roh Kudus dan jemaat Tuhan menjadi saksi untuk memberitakan. Ditutup dengan itu, barang siapa yang mengecap air hidup itu, ia akan memperoleh keselamatan. Secara apa? Cuma-cuma. Luar biasa.
Jadi dari penciptaan diakhiri juga dengan berita yang sangat baik. Dari hal yang baik menjadi hal yang sangat baik juga di akhir. Tapi di tengah-tengahnya banyak berita buruknya. Karena apa? Karena dosa. Nah disitulah karya Allah. Anugerah Allah melalui kan itu isi Alkitab ya. Alkitab itu gampang sebenarnya untuk dimengerti. Bahasanya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Kita nak pilih bahasa Apo ado ya. Cuman bahasa Komering mungkin belum lengkap. Bahasa Palembang mungkin belum selesai lagi diupayake. Tapi dalam bahasa Batak, saya senang sekali kalau saya bukan pengguna bahasa Batak. Tetapi sedikit-sedikit kata-kata di dalam bahasa Batak yang tidak bisa diterjemahkan, itu sangat berarti. Ada hal-hal yang sangat kuat pesannya. Ya bahasa itu adalah sifat ya, identitas. Nah, Yohanes 14 ayat 16, itu adalah di mana Yesus sedang melakukan apa? Perjamuan akhir ya. Perjamuan terakhir bersama-sama muridnya. Saat-saat penyalipan. Di mana mereka berkumpul. Indikasinya mereka berkumpul mereka menumpang, mereka menyewa sebuah tempat. Tempatnya di ruang atas. Di situ berkumpul Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kemudian dia melakukan perjamuan. Dia sedang mempersiapkan kedatangan Roh Kudus. Ini belum disalibkan, tapi detik-detik akhir dia bersama-sama dengan muridnya. Dan dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia menjanjikan kedatangan Roh Kudus dan itu semua terjadi di ruang atas. Ini unik, saudara. Di tempat yang sama sebelum jemaat Tuhan waktu itu ada 120 orang. Kalau kita baca nanti di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 13. Ya. Setelah Yesus naik ke surga mereka kembali. Di mana mereka di Bukit Zaitun. Dilaporkan di Kisah Rasul 1. Dari Bukit Zaitun mereka kembali ke Yerusalem. Mereka menyewa lagi satu rumah. Ada 120 orang di situ. Di ruang atas. Dulu rumah orang Yahudi ada semacam soto rumah, ada tingkat duanya gitu, loteng lah. Nah, di situ mungkin lebih aman di situ. Kalau kami terbalik, kami di ruang bawah, underground ya, nggak di ruang atas, underground sajalah. Ini di ruang atas. Dan di situ mereka menerima janji Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa di situ, bertekun dalam doa. Ada 120 termasuk murid Yesus, ibu Yesus, perempuan-perempuan yang mengiring dia dan beberapa murid lainnya. Ada 120 dilaporkan. Nanti yang 120 ini yang menjadi 3.000 dan 5.000 dan berlipat ganda. Nah, itu diawali dengan pertemuan di ruang atas. Yesus mempersiapkan kedatangan Roh Kudus, berkumpul mereka berdoa, mereka melakukan perjamuan akhir. Dan Yesus menjelaskan semuanya kepada murid-muridnya apa yang menjadi tujuan. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti. Mata rohani mereka belum dicelikkan. Nah, belum mengerti. 3 pasal di dalam kitab Yohanes itu ada pertanyaan-pertanyaan di mana sebenarnya Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksi. Yesus katakan akan digenapi semua tentang aku dan kamu akan menerima anugerah itu. Kamu akan diperbaharui, kira-kira begitu. Tapi kamu harus menjadi saksi juga. Tapi murid-murid tidak ngerti. 3,5 tahun bersama Yesus sampai nanti mereka terima Roh Kudus, baru mata rohani mereka dicelikkan sungguh-sungguh. Aneh ya? Harusnya kalau melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kalau mereka pembaca kitab dan mengerti nubuatan kitab perjanjian lama, seharusnya mereka sudah tahu siapa Yesus, apa tujuannya, dan apa yang dipersiapkan untuk murid-murid. Tapi anehnya, Thomas bertanya, kira-kira ada paling tidak 4 pertanyaan yang menunjukkan indikasi mereka belum mengerti sungguh-sungguh apa tujuan Tuhan untuk hidup mereka. Kemana Yesus akan pergi? Bapak, kemana engkau akan pergi? Ketika dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mau pergi ke situ menyiapkan tempat bagimu. Itu kata Yesus. Mereka bayangkan itu adalah sebuah kota
yang makmur seperti kerajaan Daud gitu ya. Itu yang mereka pikirkan. Dan mereka punya tempat masing-masing. Bahkan sebelumnya mereka pernah bertengkar ya, siapa yang terbesar di antara murid Yesus nantinya, ya kan gitu. Kalau Yesus memerintah menjadi raja, lainnya sudah kasak kusuk, nanti aku menteri pertanian ya. Nah, kamu menteri pertahanannya, kira-kira gitu. Siapa yang terbesar di antara mereka untuk menduduki jabatan? Karena mereka bayangkan kedatangan Yesus adalah untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Kemana Yesus akan pergi? Yang kedua, Filipus, aku pergi kepada Bapa. Lalu dia tanya, tunjukkanlah Bapa itu. Dia belum mengerti kesatuan hakikat Yesus dengan Sang Bapa. Kemudian Yudas, mengapa Yesus menyatakan diri kepada para murid bukan kepada dunia? Kalau memang engkau akan menghapuskan dosa dunia, kenapa kepada para murid? Mereka lupa, Yesus pernah berkata, kepadamu diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang engkau ikat di sorga dan di bumi. Ada kuasa melalui apa? Pemberitaan Injil. Maka dimulai dari murid-murid Yesus. Dinyatakan dulu kepada murid Yesus. Tuhan kerjanya juga gitu, rapi banget ya sepanjang sejarah. Mulai dari panggil satu orang, Abraham, menjadi bapak nenek moyangnya Israel, menjadi satu bangsa, dan akhirnya menjadi berkat bagi semua bangsa, dan melalui murid-murid. Kelahiran gereja pertama. Dan sekarang sampai kita bisa berjemaat di sini. Buah pelayanan murid-murid Yesus. Apa maknanya tinggal sesaat? Nah, ini lebih parah lagi. Sudah dikatakan aku akan mati. Mereka belum mengerti. Kenapa? Mata rohani mereka belum dicelikkan seluruhnya. Bahkan detik-detik terakhir sebelum menerima Roh Kudus di Bukit Zaitun tadi. Apa pertanyaan murid-murid di ayat 6 dari Kisah Rasul 1? Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Masih bertanya tentang wujud kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud. Karena dia anak Daud. Ironis sekali. Maka tidak bisa tidak. Penyingkapan kebenaran hanya bisa dengan kuasa Roh Kudus. Inilah peran Roh Kudus. Maka tadi saya katakan, Roh Kudus bukan sesuatu yang klise. Dia bukan pengalaman sesaat. Tapi Roh Kudus adalah pengalaman yang berjalan, yang setiap hari bersama-sama dengan kita. Karena Yesus secara daging tidak bersama-sama dengan kita. Tapi dia tinggalkan firman-Nya. Semua penyingkapan akan kebenaran Allah dan kerajaannya sudah dinyatakan kepada seluruh jemaat. Seluruh orang-orang yang mau menerima Yesus. Dan itu hanya bisa diterima ketika Roh Kudus bekerja. Maka ketika kami melakukan pekerjaan ini pun saya selalu besarkan hati teman-teman. Walaupun kadang saya juga tertekan ya. Nah, kita saling menghibur lah. Teman-teman, ini bukan pekerjaan kita ya. Ini bukan karena kita ahli ya. Bukan karena engkau fasih bersaksi ya. Orang bertobat, orang bisa memberitakan lagi kepada orang lain. Ada pelipat gandaan secara eksponensial. Ada jemaat-jemaat rumah berdiri. Itu karena mobilisasi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi penyingkapan kebenaran. Jadi pengalaman rohani bersama dengan Roh Kudus itu pengalaman yang permanen. Harusnya konsisten. Jadi nggak bisa saudara katakan, oh aku hari ini dipenuhi Roh Kudus, tapi besok lupa. Nggak ngerti pula tujuan hidupnya untuk apa. Nah, jemaat Tuhan, jangan ada yang seperti itu. Minta supaya Tuhan memberikan rohnya. Sebenarnya roh itu diberikan kepada kita ketika kita menjadi percaya. Karena firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya, maka Tuhan akan memeteraikan dia dengan Roh Kudus. Maka kita bisa tinggal di dalam roh. Tapi tidak cukup hanya tinggal, harus dipenuhi. Kita kembali lagi ke Yohanes 12 ayat 16 ya. Di ini ada bagaimana murid Yesus
saya akan membacakan untuk kita semua di Yohanes 12 ayat 16. Ya, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Artinya mereka tidak mengerti apa tujuan Yesus. Tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Ini ketika Yesus dielu-elukan naik keledai muda. Daun-daun palem diletakkan. Itu saat-saat sebelum dia dimuliakan ya, di kayu salib. Nah, sebenarnya ini sudah disebutkan di dalam Mazmur 118 dan Zakaria 9 ayat 9. Pada saat itu seluruh pengungkapan perjanjian lama itu sudah lengkap dalam zaman murid Yesus. Seharusnya mereka mengerti. Tapi itulah kembali ya, di sini dikatakan di Mazmur 118, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Itu tentang Yesus. Kemudian ayat Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Menggenapi kitab Zakaria itu disaksikan oleh murid-murid Yesus, tapi mereka lupa. Nah, ini penyakit kita semua ya, mereka lupa akan firman. Sehingga tidak mengerti. Nanti di dalam Yohanes pas ayat 16, 12 ayat 16 baru disebut. Ini kesaksian Yohanes si penulis. Dia bilang begini, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Ini maksudnya Yohanes sendiri yang bersaksi, karena dia yang penulisnya, termasuk dia. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, dia bangkit, mereka terima Roh Kudus, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai di Yesus yang naik di atas keledai beban muda. Demikian juga ketika Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi penyingkapan kebenaran hanya dengan kuasa Roh Kudus. Maka ada dua hal mengenai penyingkapan kebenaran itu. Yang pertama, penyingkapan kebenaran secara pribadi ada dua tujuan. Secara pribadi menjadi serupa dengan Kristus. Jadi orang menerima Yesus ada prosesnya menjadi serupa dengan Kristus. Caranya pikul salibmu. Tadi pujian kita sebelum doa syafaat. Wah, saya tergetar sekali mendengarnya. Ada paradoks di situ. Mengiring Yesus menyenangkan hati. Benar nggak sih mengiring Yesus? Mengiring Yesus kan berarti jalannya via dolorosa. Harusnya mengiring Yesus itu kita harus pikul salib. Tapi kok menyenangkan? Nah, ini rahasia penyingkapan kebenaran Roh Kudus yang tidak ditawarkan oleh dunia. Kita tidak boleh nyaman dengan apa yang dunia tawarkan. Seperti iblis ketika mencoba Yesus. Seluruh kenikmatan dunia. Tapi orang yang menjadi serupa dengan Kristus enggak seperti itu. Pikul salibmu. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini pembentukan rohani yang sempurna. Menjadi serupa dengan Kristus inilah kita dalam proses berjalan. Melangkah. Satu langkah demi satu langkah bersama dengan Roh. Nanti kita lihat tes swabnya supaya kita mengerti. Bagaimana supaya kita bisa melangkah bersama Roh Kudus. Jadi bukan kita lagi yang mengendalikan hidup kita. Karena kamu ciptaan baru. Roh Kristus ada di dalammu. Maka biar Roh itu yang memimpin. Jadi kendalinya bukan kita tapi Roh. Dan ini pengalaman yang sempurna yang harusnya dialami oleh setiap orang percaya jemaat Tuhan. Jadi pertama menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua bekerja untuk kerajaan Allah. Jadi dua itu penyingkapan kebenaran. Secara pribadi dan secara persekutuan atau komunitas orang percaya. Karena komunitas orang percaya adalah orang-orang yang terpanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan yang akan disempurnakan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka tinggal di dalam Yesus. Biarkan Roh Kudus yang mengambil kendali hidup. Itulah esensi Roh penolong yang akan menyingkapkan semua kebenaran itu.
Saya mengalami ini dulu. Setelah tamat SMA, sedikit kesaksian, kita masih 15 menit ya. Masih banyak waktu ya. Waktu saya tamat SMA, dulu saya pernah saksikan sebenarnya ini. Kakek-kakek saya dulu adalah, saya bersyukur bisa membaca kisah dari opung-opung saya. Ada 5 opung saya, itu kelima-limanya dulu zending, masih masa RMG. Renaissance Mission Gesellschaft. Ini nggak tahu artinya, mbopo itu. Tapi RMG ini adalah badan misi Jerman bekerja sama dengan NCG Belanda, mengutus Nommensen ke Tanah Batak. Nah, orang-orang awalnya, mungkin generasi kedua yang menjadi percaya kakek kami. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka dilatih menjadi pendeta-pendeta misi. Saya terinspirasi dengan itu. Tapi kekaguman saya mula-mula kepada mereka, tetapi saya mulai kagum bagaimana Tuhan bekerja. Akhirnya seluruh Tanah Batak mendengar Injil. Bahkan sampai ke Medan. Dan opung saya yang diutus pertama ke Medan sampai berdirilah di sana Gereja Batak Mission. Belum ada HKBP dulu, belum ada gereja suku. Namanya Gereja Batak Mission. Nah itu opung saya dulu yang diutus ke sana. Nah waktu saya melihat itu dan bagaimana karya Tuhan. Seperti ada panggilan. Sebuah kesaksian ya. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya udah putuskan. Dulu di kelas 3 SMA saya udah mulai berpikir gimana ya. Saya mau kemana ini, jurusan apa. Ya, bingung kita mau ambil. Terus akhirnya, Pak, saya mau ini, mau masuk seminari aja. Saya mau persembahkan hidup saya untuk melayani. Ya konteksnya karena gereja waktu itu, ya saya ingin melayani sebuah gereja kan kira-kira gitu. Maka saya harus mengabdikan seluruh hidup saya untuk belajar di seminari. Papa saya senang. Nah, kami ada 8 bersaudara, 1 pun tak ada yang menjadi hamba Tuhan, gitu ya. Nah, ini, wah senang sekali. Terus apa? Saya yakin itu adalah dorongan roh, panggilan. Tapi kakak saya ada di Papua, ada 3 di sana. Hidup mereka enak. Terus dia bilang begini, Dek, ke Papua deh, Dek, enak di sini. Cari kerja gampang, tapi kuliahnya di sini. Nah, saya ambil jurusan, kemudian kuliah di sana, ngambillah jurusan pertanian. Tamat, kerja. Tapi apa yang terjadi di sini? 12 tahun Tuhan membiarkan saya berjalan di padang gurun. Nah kira-kira gitu. Tak enak, makan tak enak, tidur tak nyenyak katanya kan. Sampai akhirnya saya berkeluarga, Tuhan menganugerahkan 2 anak masih baby. Panggilan itu datang lagi. Tapi saya menjadi aktivis dalam pelayanan. Bahkan setelah kami menikah, saya aktivis di gereja asal saya. Nah kemudian apa? Nah panggilan itu terngiang lagi. Seperti ada yang terus itu setelah 12 tahun. Lalu kakak saya seorang pendeta di Bandung, pas liburan, saya curhat. Lalu dia bilang, nah kamu itu panggilan. Ngapo dak kau jawab? Nah ini kira-kira dalam bahasa Palembangnya gitu, bahasa Batak dia. Jawab itu panggilan, tapi sudah kasep, nggak ada yang kasep. Maka sekarang juga, jangan ambil kuliah lagi, belajar. Nggak tahu Tuhan mau persiapkan kau jadi apa, berangkatlah. Jangan ambil kuliah online, kuliah yang datang 2 minggu terus pergi, enggak. On kampus, on kampus dengan 2 anak, baby. Sampai anak saya TK, saya masih kuliah, jadi sama-sama anak saya sekolah. Selesailah di seminari. Pikiran mau kembali ke gereja, mewujudkan impian dulu. Kembali Roh Kudus di sini bekerja. Iqdar, kau nggak kembali ke gereja. Enggak, kau nggak punya talenta untuk jadi gembala, katanya gitu ya. Khotbahmu jelek, kira-kira gitu. Kau ke lapangan, kau ke Sumatera Selatan. Nah Sumatera Selatan pula, daerah yang saya tidak kenal, yang sukunya ada 26 kelompok suku. Dan waktu itu Tuhan menyingkapkan melalui apa? Kitab Yesaya. Tidak cukup bagimu untuk menjadi hambaku, Yakub, untuk menjadi berkat bagi 12 suku bangsa, tapi bagi seluruh bangsa. Inilah firman yang Tuhan berikan. Maka enggak ABC lagi. Kami ingat kembali bagaimana Tuhan memanggil. Kami putuskan berangkat Palembang. Dan kalau saya terus melawan, mungkin Tuhan akan membiarkan lagi 40 tahun lagi.
Beberapa minggu lalu kita belajar tentang Musa ya, luar biasa. Pak Gembala memberikan pemahaman tentang Musa dalam firman Tuhan. 40 tahun pertama dia bilang apa? Aku bisa. 40 tahun aku nggak bisa setelah ada masalah. Down. Tapi 40 tahun terakhir, di situ mobilisasi oleh Roh Kudus melalui Musa. Tuhan bisa. Bersama Tuhan. Kan gitu ya? Masih ingat, saya ikut streaming. Saya selalu mengikuti ibadah streaming di sini. Maka tadi saya katakan lebih enak. Kalau di YouTube itu nggak ada interaksi. Sini masih ada interaksi dengan jemaat di rumah. Biarkan Roh Kudus. Dia roh penolong, akan menolong. Bahkan untuk semua kebutuhan kita. Dan apa yang menjadi tujuan kita, pribadi maupun komunitas. Maka, di samping diterjemahkan dengan pneuma, roh. Pneuma kadesi, atau pneuma agios dalam bahasa Yunani. Pneuma juga artinya penolong atau paraklete. Paraklete itu penolong, berjalan bersama penolong. Berarti kalau penolong siapa yang lebih kuat? Yang menolong atau yang ditolong? Yang menolong ya. Ada yang unik. Ada beberapa terjemahan dalam rumah tangga. Istri itu diterjemahkan dengan paraklete, parakletos. Istri diterjemahkan, wah ternyata istri juga penolong. Ya, maka kalau pulang suami jangan sok kuat, marah-marah sama istri, ya kan? Merasa berkuasa, ya kan? Karena istri itu penolong. Ternyata istri bisa lebih kuat loh. Kalau kekuatannya itu digunakan untuk kemuliaan Allah, istri akan menjadi penopang utama di dalam kehidupan kita dan pelayanan. Dia harus menjadi penolong, bukan perongrong, bukan pencolong atau penodong, enggak. Tapi penolong, paraklete. Itu istri. Ini unik terjemahannya, itulah Roh Kudus juga, seperti suami istri juga. Roh Kudus menolong kita. Tinggal di dalam Yesus, membiarkan Roh Kudus. Menjadi serupa dengan Kristus, itu yang pertama. Ingat sifat-sifat proses penciptaan, semuanya tadi baik. Tapi rusak karena dosa. Tuhan buat daur itulah pribadi sang anak. Daur ulang melalui karya Kristus, supaya menjadi ciptaan baru. Roma 8 ayat 29 juga katakan, ya, kamu akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 5, tinggal di dalam Yesus, supaya berbuah banyak. Itulah hakikat menjadi serupa dengan Kristus. Buahnya apa? Galatia 5 ayat 22, ada kasih, sukacita. Itu orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Kasih, sukacita, nah sekolah minggu lagi. Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, buah roh. Yang akan menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, bekerja untuk kerajaan Allah. Menjadi saksi Injil ke seluruh bumi dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Kalau tadi secara pribadi menjadi serupa dengan Allah, itu adalah proses supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dibentuk, kadang-kadang dipangkas seperti dalam Yohanes 3 pasal yang kita baca. Dan kadang-kadang dipangkas itu menyakitkan. Kita harus tinggalkan kesenangan-kesenangan pribadi demi Yesus. Jadi ikut Yesus jangan hanya senangnya baik. Makanya tadi menyenangkanmu, mengiring engkau adalah menyenangkanmu. Ini paradoks. Mengikut Yesus jalannya jalan salib, tapi itu menyenangkan. Ketika penolong itu datang, yang akan aku utus kepadamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang berasal dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Ini tentang kerajaan Allah. Tugas kita. Dan kamu juga akan bersaksi karena kamu telah bersama aku sejak semula. Ketika Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya dalam firman yang kita baca tadi, maka Yesus sedang mempersiapkan murid-murid. Dan itu terjadi setelah mereka menerima Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Sejak kapan kita telah bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan Yesus? Sejak kita pertama sekali mengalami perjumpaan, jatuh cinta sama Yesus, yang disebut kelahiran baru. Kita di situ pertama sekali bersama Yesus. Tapi kamu dipersiapkan untuk menjadi saksi.
Siapa yang percaya akan melakukan juga pekerjaan yang Yesus lakukan. Jelas sekali. Masih di pasal yang kita baca tadi, 14 ayat 12. Yang percaya kepada Yesus harus melakukan pekerjaan Yesus. Apakah pekerjaan Yesus? Hanya satu tujuan Yesus. Menyatakan dirinya sebagai Mesias. Bagi keselamatan banyak orang. Orang berdosa. Maka itu juga harus kita lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Yang percaya kepada Yesus, kita pun harus menjadi saksi. Itu semua untuk kerajaan Allah. 1 Tesalonika, ini luar biasa sekali bagaimana Yesus bekerja. Ini di Tesalonika terjadi, kesaksian Rasul Paulus ketika menulis suratnya setelah menjadi jemaat di Tesalonika. Pada waktu itu jemaat di Tesalonika berkembang sangat pesat, pelipat gandaan terjadi luar biasa, bahkan dari Tesalonika menjadi saksi sampai ke seluruh wilayah Makedonia dan Akaya, Yunani sekarang. Jadi hampir seluruh Eropa pada waktu itu mendengar Injil karena kesaksian jemaat di Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika mengerti apa yang menjadi tujuan hidup mereka baik secara pribadi maupun secara komunitas jemaat. Ayat 5 dikatakan begini, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu menjadi penurut kami. Dan seterusnya ada kata teladan. Tapi di sini oleh Injil, kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, kesaksian kita pun akan berkuasa, dan kesaksian itu adalah melalui kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita bersaksi, maka Roh Kudus sebenarnya yang sedang memobilisasi kita. Kemarin ketika kami lakukan evaluasi, saya membuka dengan ayat ini. Karena saya tahu teman-teman itu, waduh tekanannya besar. Jangan, buah itu nanti. Tapi Tuhan lihat dulu kesetiaan kita untuk mengerjakannya. Walaupun sudah ada buah. Tapi itu bukan hal yang utama. Upah itu upahnya saja buah. Tuhan mau kita saksi tak aja biar orang menolak, lebih banyak ditolak. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus. Sekali lagi, kami dan Roh Kudus. Untuk pekerjaan Allah, maka andalkan Roh Kudus untuk menjadi saksi. Jadi saudara, kalaupun belajar bagaimana metode, bagaimana menginjilin, tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tidak berarti apa-apa. Tapi kami dan Roh Kudus, itu sebabnya jemaat Tesalonika meneladankan sesuatu yang luar biasa. Ada kesaksian hidup yang luar biasa seperti terjadi di Yerusalem ketika jemaat mula-mula di pasal 2. Mereka berkumpul di rumah-rumah, memecahkan roti, saling membantu, kan itu kehidupannya. Dan mereka pun bersaksi tentang Injil. Hal yang sama terus, waktu itu belum ada gereja gedung seperti kita. Kemarin saya diberkati sekali dengan Rick Warren. Dia bersaksi, 300 tahun pertama, itu tidak ada gereja gedung, tapi pertumbuhan jemaat secara eksponensial. Dan kabar baiknya, jumlah pembaca Injil. Jadi tadi saya katakan suku-suku semakin sudah ada semua yang diutus. Hampir semua suku di dunia. Dan di masa pandemik ini, ada indikasi jumlah pembaca Injil semakin meningkat. Itu datanya. Ini pekerjaan Roh Kudus, amin. Situasi yang sulit ini, banyak orang datang kepada Kristus. Kalau dia berarti peningkatan jumlah pembaca Alkitab, berarti banyak orang yang ditegur melalui kejadian ini. Itu hikmah. Nah, saya tergetar ketika Rick Warren menyaksikan ini dalam konferensi FTT itu. Waduh, saya seperti mau menangis mendengarnya. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana supaya tinggal dan dipenuhi Roh Kudus? Kita sampai kepada bagian akhir. Ini kabar baiknya juga ya. Kita lakukan tes swab. Nah, swab itu yang pertama itu surrender. Ya, itu menyerah pada kehendak dan firman. Yang kedua waiting, menantikan Allah dalam doa. Kehidupan orang percaya pertama, setelah terima Yesus bertumbuhlah dalam firman.
Serahkan semua, mulai satu-satu kehendaknya. Lari kiri, Tuhan belokkan, lurus lagi. Nah, ya kan? Lari ke kanan, Tuhan belokkan, lurus lagi. Biarkan kehendak Tuhan. Dan itu hanya kita ketahui melalui firman. Yang kedua, waiting. Nah, ini swabnya. Menantikan Allah dalam doa. Seperti mereka di ruang atas. Ngapain? Mereka berdoa. Murid-murid Yesus. Tuhan pakai mereka. Kemudian avoid. Menghindari dosa. Dan mengizinkan Allah membuang semua kejahatan supaya kita bersih. Roh Kudus hanya senang tinggal di dalam wadah yang bersih. Gitu. Tinggalkan dosa. Satu persatu ya, pangkas. Kemudian P. Nah, ini tadi bukan pakai B, pakai P. Pakai P ya, Pak. Kalau orang Sunda, bedak FIFA dibaca pipa gitu ya. Pakai P. Mengejar, pursuing. Nah, nanti kalau pengucapan saya salah, Miss Asti bisa nanti ya luruskan ya. Pak tadi salah itu. Pursuing, mengejar bisikan Roh Kudus. Mengejar bisikan Roh Kudus itu begini. Apa sih? Kita akan memiliki kepekaan rohani. Jadi semakin kita, ini kan pelatihan rohani sebenarnya, swab ini. Surrender, waiting, avoid. Lalu kita semakin peka. S, W, dan A itu tidak terjadi secara bertahap, tapi terjadi secara simultan, bersamaan. Jadi menyerah, menantikan, dan menghindari itu terus proses yang bergantian. Kita belajar secara rohani. Dan ketika ini semakin kuat, maka kita semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Itulah melangkah bersama Roh Kudus tiap hari, kita makin peka. Makin ngerti kita apa menjadi tujuan Allah bagi kita. Surrender. Firmannya ada dari sumber yang kita baca tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja dan seterusnya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ini menyerah pada kehendak dan firman. Waiting, menantikan Allah dalam doa. Mintalah, masih yang tadi tapi ayat B-nya. Kalau kamu tinggal dan firmanku juga di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Tapi minta apa yang kita kehendaki bukan semau kita dewe. Ketika kita meminta apa yang kita kehendaki, kehendak kita pun kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kepekaan rohaninya. Nah, mereka semua sehati bertekun dalam doa. Ini tadi yang di ruang atas. Waiting, menantikan Allah dalam doa. Itu W, menantikan Allah dalam doa. Kemudian avoid, hindarilah dosa. Dan kalau ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Allah membenci dosa. Apa kata Yesaya 59 ayat 1-2? Yang menjadi pemisah antara aku dan antara engkau dan aku, kata Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2. Adalah segala kejahatanmu dan segala dosamu. Maka kita minta, hindari, kita menghindari, kita aktif. Tapi izinkan juga Allah membuang segala kejahatan itu. Sejauh timur dari barat, Allah supaya kita tetap bersih, dipangkas, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi ini, kalau tadi Roh Kudus diterjemahkan dengan parakletos, paraklete penolong, Roh Kudus juga pneuma hagio atau pneuma ruah. Makanya tadi ruah Elohim, Roh Allah melayang-layang. Bahasa Yunaninya hagio, pneuma, Roh Kudus. Tapi bisa diterjemahkan juga dengan angin. Paraklete, roh, angin. Itu sebabnya ketika Yesus mengajar kepada Nikodemus, seorang terpelajar yang membaca kitab suci, tapi kembali karena tidak dicelikkan mata rohaninya, Tuhan mengatakan, hidup dipenuhi Roh Kudus berarti mengejar bisikan Roh Kudus itu tinggal, lahir, harus lahir dulu dari roh. Dan kemudian di ayat 8, kamu tidak tahu kemana angin bertiup. Jadi pertama kita harus lahir dari roh dulu, biarkan roh itu memenuhi hidup kita. Setelah memenuhi hidup kita,
Biarkan kemana, ikutin kemana roh itu, angin itu bertiup. Seperti perahu layar. Perahu layar bukan layarnya yang mengeluarkan tenaga. Tapi layar membiarkan kemana arah angin. Kira-kira itulah analoginya. Maka kita akan sampai kepada tujuan. Itu mendengar bisikan roh. Roh mau kemana? Ini yang saya alami dalam kesaksian singkat saya tadi. Roh, pada waktu itu ada 3 pilihan. Mau rintis gereja di Pekanbaru, kemudian salah satu lembaga merekrut untuk ke wilayah Jawa Timur. Yang satu di sini. Kami berdoa lama sekali bergumul dengan istri. Maka tadi yang Yesaya, kamu ke Sumatera Selatan. Puji Tuhan, saya merasa sangat beruntung. Saya yang tidak layak ini dipimpin oleh Tuhan. Tapi saya biarkan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Puji Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada, saya merasa inilah hidup dan pelayanan. Angin bertiup kemana dia mau, biarkan dia. Saya akan tutup dengan kesaksian salah seorang tokoh revival di Inggris. Ada seorang tokoh bernama John Wesley. Dia lahir tahun 1703, meninggal 1791. Lahir dari seorang keluarga pendeta, hidup dalam kesalehan-kesalehan yang luar biasa. Masuk ke sekolah di Universitas Oxford. Di Oxford dia membentuk persekutuan orang-orang saleh. Saking salehnya kehidupan mereka, mereka disebut sebagai orang-orang dengan pola atau metode sendiri. Metode ritual sendiri, kira-kira gitu. Nah, maka disebutlah, kamu itu orang metodis. Nah, diejek. Sama seperti orang Kristen dulu di Kisah Rasul. Kamu pengikut Kristus, maka lahirlah kata Kristen atau Karesten, kata orang Sunda. Dia hidup saleh. Tapi dia belum bertobat. Sampai dia menjadi tahbis, menjadi pendeta, melayani sampai ke Amerika. Kemudian pulang dari Amerika dia naik kapal. Di kapal diombang-ambingkan apa namanya? Itu usianya pada waktu itu 35 tahun. Dia sudah berkhotbah. Hidup saleh. Pulang dari pelayanan di Amerika, kapalnya diombang-ambingkan. Seperti sudah hampir pecah. Tapi di dalam, pada waktu itu orang semua ketakutan. Tapi di dalam itu Tuhan pakai ada orang-orang Moravian atau orang-orang Herrnhut dari Jerman. Mereka pietisme, ini seperti orang-orang karismatik sekarang ya. Mereka memuji Tuhan di tengah gelombang laut. Mereka memuji Tuhan, kemudian John Wesley melihat, nah apa pula orang-orang ini dalam keadaan maut, dia takut mati. Rasanya kesalehan saya kok enggak cukup kemarin. Dia takut mati. Akhirnya kapal pun selamat mendarat di Inggris, di London. Tapi dia mulai penasaran, apa rahasia orang-orang Moravian ini. Kemudian pada tanggal 24 Mei 1738, dia mencoba menyelidiki persekutuan orang Moravian. Seperti orang-orang karismatik sekarang. Dia melihat mereka memuji Tuhan. Dia ikut di persekutuan namanya di Jalan Aldersgate. Di situ dia membaca kitab Galatia, keselamatan oleh anugerah. Ada rasa seperti Martin Luther juga menerima Yesus lahir baru. Dia pun merasakan itu. Lalu dia ada sesuatu yang damai yang tidak pernah dia rasakan. Lalu sejak saat itu hidupnya menjadi baru. Kemudian dia dipakai Tuhan memenangkan ribuan orang. Itulah kebangunan rohani setelah masa-masa reformasi. Muncul seorang John Wesley dan nanti muncul lagi seorang William Carey dan terus. Dan salah satu kontribusi John Wesley di Inggris. Inggris terhindar dari revolusi industri. Di Jerman orang sudah bawa belur. Karena kemiskinan, industri menggantikan tenaga manusia, para petani, para pekerja, buruh, protes, demo kayak kemarin ya di Jakarta, porak-peranda, halte-halte dibakar, akhir-akhir gitu. Tapi karena gerakan metodisme yang dilakukan dengan semangat yang baru, dia berjalan bersama Roh Kudus. Karya John Wesley, dia menghasilkan 44.000 khotbah,
400 ribu kilometer dengan kereta kuda. Menginjili, berkhotbah di kuburan, di lapangan. Yang tidak lazim dilakukan biasanya di mimbar. Itu yang menyebabkan Inggris akhirnya. Pada waktu itu banyak terima Yesus. Dan orang-orang dari kaum bawah. Dan dia mengumpulkan 11-12 orang. Itulah cikal bakal Komsel. Kelompok-kelompok kecil. Disitulah mereka bertumbuh. Kesalehan hidup tetap. Karena orang harus tetap dalam keadaan tidak berdosa. Tapi sudah diubah meaningnya. Maka ada satu ucapan yang terkenal. Dia mengikuti tes swab tadi. Dia katakan begini. Berikan kepadaku 100 orang yang tidak gentar terhadap apapun kecuali dosa. Yang tidak merindukan apapun kecuali merindukan Allah. Dan saya tidak peduli apakah mereka itu pendeta atau orang awam. Karena orang-orang semacam itu sajalah yang akan menggoncangkan pintu neraka dan mendirikan kerajaan Allah di dunia. Nah, ini panggilan yang dua tadi. Hidup di dalam firman, belajar firman, ikuti salibmu. Dan kemudian jadi saksi. Ini orang-orang seperti ini. Maka jemaat Tuhan adalah tentara Tuhan untuk menggoncangkan pintu neraka. 100 orang saja beri kepada saya. Kalau ada 100 orang ini, maka saya yakin Injil akan diberitakan di mana-mana dan banyak orang bertobat. Baik dari kesaksian hidup mereka maupun pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Tinggal di dalam roh, dwelling, hal yang sedikit berbeda dengan dipenuhi oleh roh. Pertama tinggal itu dwell, dipenuhi seperti mengisi botol. Kepada apa kita isi botol itu? Kalau kita isi dengan sirup, maka isinya sirup, kira-kira gitu. Apa yang memenuhi pikiran kita, itulah yang mengontrol kita. Nah, kata dipenuhi oleh roh ini, oleh Paulus, ini ada hal yang paling mudah sekali untuk memahami dari firman Tuhan. Saya kembali lagi, sumbernya firman Tuhan, dia katakan Efesus 5. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Inilah feeling, mengisi. Nah, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ada bahasa psikologi ya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang kita pikirkan berarti apa yang mempengaruhi kita. Kalau kita mau diisi dengan Roh Kudus, kosongkan dulu, maka tiap hari. Jangan mabuk oleh anggur. Anggur adalah analogi untuk segala sesuatu yang mendatangkan hawa nafsu, kesenangan pribadi, segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Tapi jangan salah kaprah, bukan tidak boleh kita punya kekuasaan, bukan kita tidak boleh orang pintar, kita tidak boleh menjadi kaya, bukan. Tapi ketika itu menjadi berkatmu, gunakan itu untuk kerajaan Allah. Jangan untuk memuaskan diri sendiri. Rendahkanlah dirimu juga katanya. Jadi, isi dengan apa? Isilah dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Ucap syukur, rendahkan dirimu. Itu cara kita melakukan feeling. Dipenuhi oleh roh. Setiap hari. Setiap hari. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Dan kerajaan Allah akan terus disebarluaskan melalui kehidupan kita dan kesaksian kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Igdar. Biarlah kita yang mendengar, kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Roh yang-Mu yang hidup penuhiku. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati
hidup, Roh Allah yang hidup. Roh-Mu Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biar Dia memenuhi segenap kehidupanmu. Dia menenteramkan jiwamu. Dia akan memenuhi engkau dengan damai sejahtera, sukacita dan kasih karunia-Nya. Buka hatimu karena Dia mau menjamah, memberkati engkau untuk tujuannya yang mulia dan kekal. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita katakan kepada Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, penuhi kami sehingga melimpah keluar dari dalam kami ya Tuhan. Jiwaku tentram bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, buka hatimu, beri hidupmu supaya Dia memakai engkau sesuai dengan tujuannya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati ya Tuhan, tuntun kami bahkan ambil alih, supaya kami tidak melangkah dalam jalan-jalan kami, kehendak kami, tetapi kami melangkah dan berjalan bersama Roh Kudus dalam langkah yang Kau kehendaki ya Tuhan, dalam tujuan yang Kau rancang. Ia menyembah-Mu di altar-Mu. Ia menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu. Mintalah Roh Kudus beberapa saat memenuhi kehidupanmu, mengubah hal-hal yang harus diubah dalam hidupmu, supaya pikiranmu, perasaan dan kehendakmu menjadi seperti pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Supaya tujuan hidupmu, supaya tiap-tiap hari dalam hidupmu melangkah selangkah demi selangkah bersama dengan Roh Kudus. Ya Roh Allah yang kudus, Engkau tidak hanya berhembus mendorong, mengarahkan kami pada satu tujuan, tetapi Engkau tinggal di dalam kami dan memenuhi kehidupan kami, membaharui hidup kami dari hari ke hari. Supaya perkataan kami perkataan yang membangun, yang memberikan kesaksian-kesaksian iman. Supaya perkataan kami perkataan yang bisa menuntun orang datang kepada Kristus Juru Selamat. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus.
dengan kuasa yang memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa bersetiap kami di gereja ini, di rumah-rumah, dimanapun kami berada, Roh Kudus memakai kami, berjalan bersama kami tiap langkah kehidupan. Memakai tangan kami untuk menolong orang lain, memakai kaki kami untuk melangkah pergi kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Lapar dan haus akan Tuhan. Biar itu menjadi bagian dalam hidup kami yang terus membuat kami mencari dan merindukan Tuhan. Kami sadar setiap pekerjaan yang kami lakukan setiap hari adalah sebuah pelayanan pengabdian kepada Tuhan. Apapun profesi dan pekerjaan kami ingin menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Di rumah tangga, di kantor, di toko, di lingkungan sekolah, kampus, di lingkungan di tengah masyarakat. Utus kami Tuhan setiap hari ke tempat kerja kami, ke tempat di mana kami berada sebagai saksi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus yang diam di dalam kami. Kami mau menjadi tempat kediaman dari Roh Allah yang hidup. Kami ingin hidup kami, tubuh kami menjadi rumah kediaman Roh Allah yang hidup. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Singkir dari kami, lepaskan dari hidup kami hal-hal yang menghalangi untuk Allah bekerja, memakai hidup kami. Tuhan, Kau memberkati setiap kami untuk hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu dan menggenapinya. Sebelum hari kami berakhir, sebelum malam gelap tiba, sebelum tidak ada lagi kekuatan dan daya, ini hidup kami pagi hari ini. Kami persembahkan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua tim yang ada dalam tanggung jawab hamba-Mu. Berkati keluarga, berkati semua jiwa-jiwa yang pernah mendengar kabar baik. Dimanapun benih itu ditaburkan, biarlah itu tumbuh di tanah yang subur, yang menuntun mereka pada waktunya untuk menerima keselamatan yang abadi. Kami berdoa menyerahkan semua kesaksian, perkataan-perkataan firman, cerita-cerita firman. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan, para pemuji, pemusik, tim multimedia, semua jemaat Tuhan yang berbakti pada pagi ini dimanapun kami. Bila Tuhan juga anugerahkan kekuatan kesehatan dalam tubuh kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami, sampai Tuhan membawa kami masuk dalam rumah-Mu yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus yang diam di dalam kita, yang setia menuntun setiap langkah kita untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, selamanya bersama dengan Tuhan,
Haleluya, haleluya. Amin. Ya, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, oh bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Silakan bersaat teduh.